Ini sebenarnya patut saling dikonfirmasi. Mbak Monik masuk Teheran 2011, Pak Dian Wiringjurit 2012 sampai 2016. Apakah betul ada sebuah aturan yang dibuat oleh Khamenei sehingga membatasi masyarakatnya, mengecap bahwa betul-betul Zionis biadab gitu ya Mbak ya. Pak Dian, boleh dijawab dulu Pak Dian. Nanti boleh ditanggapi sama Mbak Monik. Pak Dian Wiringjurit. Terima kasih, terima kasih. Bu Monik, kalau kita bicara data mungkin kita bisa berbeda ya. Nanti kita kalau diperlukan kita bisa ungkapkan siapa dulu gitu ya. Tapi dalam kaitan tadi yang simpel-simpel saja. Kita itu rupanya kita itu hidup dengan pedoman katanya gitu ya. Katanya si A begini, katanya si E begini, katanya. Yang kemudian karena selalu digaungkan itu yang namanya post-truth. Yang tidak benar kalau diulang-ulang menjadi kebenaran, kira-kira gitu kan. Itu post-truth. Itu yang diberlakukan terhadap Iran. Itulah buat saya salah satu kampanye media barat. Untuk menggambarkan Iran sebagai sosok yang mengerikan gitu ya. Nuklirnya, rezimnya yang otoriter, mulahnya yang tampangnya jenggot dan padahal di sana semua ada aturannya tuh. Kayak anak muda di sana jenggot itu nggak bisa, maaf ya, nggak kayak di sini berapa lembar juga nggak masalah ya. Kalau di sana harus nggak boleh lebih dari 2 cm misalnya gitu loh anak mudanya tuh. Supaya kelihatan rapi. Nah dalam kaitan tadi Bu Monik bilang paspor. Saya terus terang lelah ya, capek ya. Saya pakai bahasa boleh ya, pakai bahasa capek bebas, gitu bebas, ya. Pak, silakan Pak. Capek saya kalau menjawab pertanyaan ini. Katanya kalau ada stempel visa masuk Iran, kita nggak bisa kemana-mana. Dan itu banyak dilakukan oleh yang namanya businessman, Tidak bisa ke businesswoman. Israel Pak, kata Mbak Monik tadi. Kalau sudah ada cap Iran nggak bisa ke Israel. Sebaliknya, kita kan nggak punya hubungan diplomatik sama Israel, tapi kan kita bisa ke sana, ya kan? Nah, ke Iran yang bukan musuh kita, kenapa kita takut dengan ada visa cap Iran untuk kemana-mana dan dibilang tidak boleh? Katanya tidak boleh. Katanya dengan itu tidak boleh ke Amerika. Itu hanya berlaku pada masa Trump periode pertama. Kalau di paspor kita ada cap Iran 6 bulan. Sebelum 6 bulan itu dia memang dihambat masuk ke Amerika. Dihambat, bukan dilarang. Tapi kalau lebih dari 6 bulan tetap boleh masuk. Yang saya herankan itu pengusaha kita yang maaf ya, pengusaha itu kan nyari profit ya. Profit itu dimanapun tidak kenal batas ya. Selama bisa menghasilkan profit, kalau di kutub utara menghasilkan profit, kenapa nggak kita datangi? Loh di Iran itu prospeknya bagus gitu ya. Nah tapi karena katanya nggak boleh, kalau punya visa Iran nggak boleh ke Amerika, jadi semua takut ke Iran akibatnya. Saya tanya seorang bapak ibu kadin yang membatalkan ke Iran. Katanya saya tanya, bapak ibu berapa bisnis dengan Amerika? Ya nggak banyak sih Pak, mungkin kalau dirupiahkan 500 juta gitu ya. 100 juta, jadi kira-kira 50.000 dolar lah gitu ya. Oh gitu, ibu maaf ya, kalau bisnis ibu sama Amerika itu 50 juta dolar, mungkin ibu nggak boleh ke Amerika kalau ada cap Iran. Karena berarti ibu punya bisnis besar yang melanggar sanksinya Amerika. Ada batasnya. Maaf saya tidak mengecilkan arti bapak ibu yang bisnisnya tanda kutip hanya 500 juta, 50.000. Tapi masa dengan 50.000 gagah-gagahan, wah saya nggak bisa masuk Amerika. Bohong teman-teman. Jadi framing media barat Pak Dian. Kalau saya tarik ke konteks perang Pak, apakah wajar Iran melakukan serangan balasan karena ini Zolimi lebih dulu? Perbedaan data, saya mulai dari begini teman-teman. Tanggal 10 Juni 2025, delegasi Iran bertemu delegasi Amerika untuk melanjutkan perundingan JCPOA. Ngerti dong? Masa mahasiswa HI nggak ngerti? Itu dilanjutkan. Artinya apa? Prospek untuk memulai sudah ya hidup lagi walaupun masih tersendat. Teman-teman, JCPOA pertama itu 7 tahun prosesnya sampai ditandatangani. Nah sekarang dibatalkan oleh Trump, ingin dihidupkan lagi dengan mulai lagi. Kalau tersendat wajar. Kalau setelah perundingan katakan
tidak tercapai titik temu kemudian disepakati istirahat berapa hari untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan waktu untuk mempelajari lagi usulan-usulan yang masuk. Ketenangan. 3 hari kemudian Israel menyerang tanpa alasan. Kedua, 20 Juni 2025, Trump menyatakan setelah seminggu perang Iran-Israel, Amerika memandang kita memerlukan waktu sekitar 2 minggu untuk mempelajari situasi sebelum mengambil sikap. 23 Juni langsung menyerang Iran. Teman-teman, kita lihatnya begini, Iran sama Israel sama-sama negara yang potensi militernya luar biasa. Setara, bahasa mahasiswa apple to apple, ya enggak? Nah kalau diserang sama Amerika, kira-kira apple to apple enggak? Negara manapun di dunia ini rasanya tidak mampu kecuali Cina sama Rusia yang bisa mengimbangi. Nah dalam konteks ini saja kita bisa melihat, loh ini Israel, ini Iran, ada negara di tengahnya berani saling serang-serangan. Amerika membalik Israel dengan alasan ini mengancam karena program nuklirnya. Dia dari tahun 74 sudah punya program nuklir dan sudah punya senjata nuklir. Dan tidak ada, dia tidak anggota NPT tadi disebut. Bukan anti nuklir ya, Non-Proliferation Treaty. Itu artinya tahu nggak teman-teman? Di dunia ini hanya ada 5 negara yang diperkenankan punya senjata nuklir. P5, tahu P5? Amerika, Inggris, anggota tetap PBB. Yang lainnya tidak boleh punya senjata nuklir kecuali program nuklir untuk tujuan damai. Itulah yang dilakukan Iran. Tapi diduga, katanya, nah kita kan hidup dari katanya. Katanya, dari sejak tahun 2002 ketika kelompok oposisi Iran di Amerika mengumumkan konferensi pers, ternyata Iran punya membuat senjata nuklir. Ini buktinya, foto-foto lengkap seperti yang tadi disinggung, yang di Irak itu yang diduga ada weapons of mass destruction itu, nuklir, biologi, kimia, tidak terbukti kan? Padahal seorang menteri Amerika, seorang jenderal sudah memaparkan di depan PBB itu. Ternyata tidak ada. Apa enggak memalukan ya sebenarnya ya, kira-kira gitu. Nah ini sebuah kelompok oposisi menunjukkan gambar-gambar foto-foto image satelit. Kira-kira wajar nggak sebuah kelompok oposisi di pengasingan punya teknologi yang secanggih itu dan punya satelit? Pasti ada yang menyuplai. Dan ternyata dari 2002 sampai 2025 ini tidak terbukti. IAEA tidak pernah bisa membuktikan adanya program nuklir yang sudah menjadi senjata nuklir. Kalau tidak terbukti kenapa Amerika Serikat ikut campur? Ikut nyerang juga bahkan Pak. Katanya. Ada yang namanya istilah. Sekelas Donald Trump masa katanya Pak. Intelijen Pentagon masa percaya dengan katanya Pak. Presiden Bush juga tertipu dengan stafnya sendiri. Dengan jenderalnya yang menyatakan ada senjata pemusnah massal di Irak. Nah ini juga ternyata tidak. Karena apa? Irak itu belajar dari pengalaman sebelumnya ketika melawan Irak misalnya ya. Iran itu. Irak itu punya reaktor Osirak satu-satunya. Ketika tahun 81 diserbu, dihancurkan, tidak punya senjata nuklir lagi. Program nuklir lagi. Iran belajar dari situ program nuklirnya, pusat-pusat mulai dari R&D-nya, mulai dari komponen-komponennya sampai pengayaan uraniumnya itu disebar. Kalau Amerika dan Israel dan negara barat mencurigai ada 7 tempat yang disasar. Bukan hanya 3 yang itu ya, ada lagi Arak dan sebagainya itu. Padahal Iran tidak sebodoh itu. Diperkirakan lebih dari 30 pusat-pusat itu. Jadi Iran pun tidak akan gegabah satu situs dihancurkan apa lumpuh. Saya pikir mungkin sementara harus adaptasi dengan ketidakbekerjaannya yang sudah dihancurkan nih. Tapi yang lain tetap bekerja saya pikir. Nah sekarang Iran juga sudah mengambil ancang-ancang. Iran itu negara pihak NPT, Non-Proliferation Treaty. Diserang oleh sebuah negara yang non-NPT yang justru punya nuklir. Itu saja kalau dari segi hukum internasional bisa diperdebatkan tuh betapa ngacoknya tuh ya Israel itu. Berani-beranian menyerang negara yang tidak punya senjata nuklir. Kalau kita mau telaah lagi dari tadi pernyataan-pernyataan apple to apple tadi.
Rusia jelas-jelas bersebelahan dengan Ukraina. Rusia menginvasi Ukraina. Kok bukan Rusianya ditembakin sama Amerika? Ya enggak? Padahal ini jelas temannya Amerika nih. Cina di Pasifik bermain api di depan rumahnya Taiwan di lautannya tuh Pasifik. Latihan perang besar-besaran. Rakyat Taiwan khawatir. Kok Cina nggak ditembak sama Amerika? Artinya apa sih? Amerika itu beraninya sama anak kecil. Enggak berani setara. Tembak dong Cina, tembak dong Rusia. Supaya setara, ya kan? Ini sepertinya intelijen Pak Sulaiman Bipunto harus komentar. Yang pertama, tadi statement yang saya tafsirkan dari Pak Dian, Israelnya ngaco. Yang kedua, Amerika beraninya sama anak kecil, sama yang lemah dari negaranya. Pak Sulaiman Bipunto, intelijen Trump juga terima kasih. ini. Ya, Amerika belajar dari Mesir. Apa kata si Cleopatra, if you are strong ya bite them. If you are weak, join them. Itu ilmu tua sekali. Jadi kalau dia dengan anak kecil dianggap kecil ya dia serang. Kalau yang sama-sama ntar dulu. Hitung-hitungan dulu, ya itu ilmu tua itu. Bukan ilmu baru itu. Cleopatra itu. Jadi kalau ada sekarang, ya wajar. Ya memang begitu. So if you are strong, ya bite them. If you are weak, join them. Indonesia bilang, bagaimana bunyi gendang, begitulah kita menari. Di mana langit dipijak, bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Masuk kandang kambing kita mengembing, masuk kandang kerbau kita mengaum. Ya itu. Jadi apa yang terjadi sekarang dari sudut intelijen, ya memang harus begitu jadinya. Akan bego sekali, Asintelnya akan bilang hajar itu Cina sana. Enggak mungkin, enggak akan ada. Tapi dia akan ambil yang kecil-kecil itu tadi. Dia cari yang mana satu persatu. Tapi kan ini program nuklir di Iran belum terbukti, udah dihajar aja Pak. Ya dia pikir daripada nanti sudah dapat ya apa aja. Mana yang ditemukan itu saja duluan. Itu memang biasa begitu. Karena bagi orang Intel sendiri kan dia bermain-main kan bukan kepastian. Indication and warning. Dasarnya kan itu. Indication, warning. Pengambil keputusan ya tergantung. Kan yang ambil keputusan bukan orang Intel. Intel itu hanya menyampaikan ini indikasinya, warningnya begini. Silakan ambil keputusan. Nah yang ambil keputusan para pengambil keputusan ini. Walaupun data yang disodorkan udah berbau post-truth tadi. Sebuah kebohongan. Ya hampir sama dengan tadi. Karena indication and warning itu intelijen. Makanya intelijen itu harus rahasia karena belum tentu benar. Tapi dianggap selalu intelijen kan hebat. Padahal indication and warning karena itu tadi. Dia intelijen itu bekerja nol, tidak ada fakta. Dengan fakta nol, maka dia akan merangkai supaya menjadi logik. Makanya intelligence. Nah logik ini syukur kalau benar. Kalau enggak, ya salah pengambil keputusan. Intelijen tidak pernah disalahkan. Karena dia bisa merangkai logika. Yang ngambil keputusan itu, kan intelijen tidak mengambil keputusan. Yang diambil keputusan kalau dia menculik. Nah itu baru, dia tahu persis itu. Jadi kalau Tapi selain dari itu tidak.